Stop. Ini bukan konten sinematik. Saya hanya ingin menceritakan sebuah cerita fiksi dalam sebuah novel yang berjudul apa judulnya? Intinya ini fiksi dan semoga ini benar-benar fiksi. Dari sini kalian sudah pasti tahu apa yang akan saya bicarakan tentang petani dan tembakau. Dari tembakau dijual, diproses, dan jadilah rokok. So, what happened? Menanam tembakau memang tidak perlu izin ke pemerintah, oke. But, kalau udah jadi rokok, yes, wajib ke bea cukai. Tentu kita semua udah tahu tentang ini. Sudah jelas, undang-undangnya sudah ada. Tapi tetap banyak yang melanggar, tetap banyak rokok-rokok ilegal yang menyebar di tengah masyarakat. Tak perlu dong saya datangkan data kayak ini kan. Ini kan cuma cerita fiksi. Rokok ilegal terus merajalela. Siapa yang salah? Apakah pemerintah? Oh, jelas gak mungkin. Ya dong, mana ada pemerintah salah kan? Pemerintah buat undang-undang pasti demi kebaikan rakyat sendiri. Agar rokok yang katanya berbahaya itu pemasarannya tetap terpantau oleh pemerintah. Itu tujuan kenapa harus ada bea cukai. Di novel itu tertulis kayak itu sih. Gak perlu pula saya pakai data kayak ini ya kan? Dan itu ada semacam timbal balik antara masyarakat dan negara. Simbiosis mutualisme. Negara dapat pajak dari rokok itu dan masyarakat dapat apa ya? Oh ya, dapat digunakan buat BPJS, bantuan sosial, dan lain-lain katanya. Tapi hanya berapa persen yang turun, Pak? Saya coba masuk ke dalam novel itu. Saya berusaha membayangkan saya ada di dalam cerita fiksi tersebut. Kenapa masyarakat masih banyak yang berbisnis dan mengkonsumsi rokok ilegal? Sebenarnya masyarakat bukan gak mau percaya pada pemerintah. Ingin sekali percaya sama mereka. Rokok ilegal terus saja menyebar bukan karena masyarakat ingin melanggar undang-undang. Enggak, Pak. Saya berkesimpulan mereka melakukan itu karena terpaksa. Yang paling jelas bagi masyarakat, rokok yang sudah ada bea cukai dan tidak, itu di harga. Pasti. Bahkan lebih separuh harga. Rokok yang ada bea cukai itu mahal, Pak. Sumpah. Tapi tembakau petani tetap saja terjual murah. Ini masalahnya. Iya, saya tahu undang-undang bea cukai itu demi kebaikan masyarakat sendiri. Harus ada timbal balik simbiosis mutualisme. Tapi entahlah, bukankah kata Bapak sendiri kesejahteraan masyarakat dan petani itu penting? Lantas, mana kesejahteraan itu, Pak? Itu semua kesejahteraan bagi petani atau hanya pada pemilik perusahaan rokok besar yang bukan asli pribumi? Rokok ilegal tidak boleh. Yes, saya setuju. Itu jelas melanggar hukum negara. Tapi Pak, coba keluar dari itu sejenak. Pakai nurani sebentar. Gak usah pakai data, gak usah bicara undang-undang. Agar saling memahami gimana keadaan petani yang sebenarnya. Lalu kita benahi sama-sama. Dan lihat, setelah banyaknya rokok ilegal,
Bagaimana nasib petani tembakau? Semakin banyak pemasukan mereka, tembakaunya terjual mahal, mereka tersenyum bahagia, terlunasi sudah keringat mereka merawat selama 3 bulan lamanya. Senang Pak melihat mereka bahagia. Beli rokoknya juga tidak mahal, tapi ilegal sayangnya. Mereka merasa sesama pribumi dapat saling membantu antara yang punya bisnis rokok ilegal tersebut dengan petani. Senang melihat mereka sebenarnya. Sesama pribumi saling membantu menciptakan kesejahteraannya sendiri. Kemana pemerintah? Lantas, apakah pemerintah yang salah? Oh enggak ada yang ngomong seperti itu. Pemerintah gak salah. Pemerintah hanya menjalankan undang-undang dan berusaha memberantas rokok ilegal. Itu aja. Meski akhirnya timbul tanda tanya. Apakah benar pemerintah udah memberantas rokok ilegal? Benar-benar tulus niat ingin menegakkan undang-undang atau hanya formalitas? Dalam artian mereka bisa dibungkam dengan banyak terjadi demikian. Gak usah pakai data Pak, karena media manapun gak akan meliput hal itu. Sampai sini pun sudah terlihat berantakan. Dari tujuan awal yang katanya demi kepentingan rakyat sendiri, tapi lihat di lapangan, demi kepentingan siapa? Justru kepentingan masyarakat, kepentingan petani terpenuhi dari rokok ilegal. Gak perlu kan Pak saya pakai data kayak ini misalnya. Kan yang saya ceritakan dari tadi hanya cerita fiksi dan semoga benar-benar fiksi. Seperti itulah kira-kira keadaan cerita di novel fiksi tersebut. Dan yang terakhir, saya tutup dengan sebuah ceramah. Berharap kita semua dapat pencerahan. Dan tentunya ya niat baik juga ya, bahwa kita ini benar-benar mau merubah itu. Soalnya kan saya juga pedagang. Kalau kita ini memikirkan keuntungan, saya tidak akan melakukan itu. Betul, Pak Haji. Jadi juga pertama kita mau mengangkat perekonomian petani, keuntungan itu nomor 2. Itu baru bisa mensejahterakan. Kalau keuntungan duluan, maka susah petani akan sejahtera. Dan jangan lupa ya, yang bergantung pada pertanian tembakau ini, perekonomiannya ya, kurang lebih di Indonesia ini 10 juta jiwa loh. Wah. Jadi ini pemerintah memang harus benar-benar mikir tentang ini. Jadi mereka bisa membeli makanannya sendiri secara mandiri. Nah, ini yang memang kita Upayakan ya Pak. upayakan. Makanya kita ini berupaya bagaimana caranya pemerintah untuk mendengarkan saya. Gitu. Saya berupaya ini. Sampai saat ini pun saya berupaya. Mereka melirik saya. Gitu. Manusia itu ya, seseorang kalau sudah melakukan sesuatu dengan niat baik, dengan niat ikhlas, itulah sebenarnya yang akan mendatangkan kebaikan pada dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, inilah di sini kita tetap butuh dukungan pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa mendukung kami? Saya punya cita-cita yang tinggi di sini. Bagaimana apa yang saya lakukan ini bisa selalu dinikmati oleh masyarakat, terutama para petani, sampai saya tiada pun perjuangan saya ini tetap mereka bisa merasakan. Gak ada maksud apa-apa. Kebetulan saja saya kagum sama beliau.